Sistem monorel gantung di Jepang merupakan bentuk transportasi inovatif yang dicirikan oleh desain unik yang memberikan kesan seperti kereta terbalik. Sistem ini beroperasi di bawah rel, sehingga menciptakan efek visual seolah-olah digantung terbalik. Sistem ini semakin populer untuk transportasi umum dan wisata. Tidak seperti monorel konvensional, gerbong sistem ini digantung di bawah rel, bukan di atasnya. Konfigurasi khas ini tidak hanya meningkatkan daya tarik estetika, tetapi juga sangat menjanjikan untuk mengangkut penumpang secara efisien di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Kereta ini dapat melaju dengan kecepatan 60 hingga 80 km per jam, dengan model tertentu yang dirancang untuk perjalanan berkecepatan tinggi mampu mencapai kecepatan hingga 100 km per jam. Kapasitas penumpang bervariasi antara 100 hingga 300 orang, tergantung pada model dan panjang kereta. Monorel gantung dianggap aman bahkan di wilayah yang rawan aktivitas seismik, berkat teknologi peredam getaran khusus yang mengurangi dampak gempa bumi. Sifat kompak infrastruktur rel memudahkan pembangunan kereta ini di daerah perkotaan yang padat, tanpa mengganggu tata letak kota yang ada. Selain itu, jendela panorama memberikan pemandangan alam atau perkotaan di sekitarnya, sambil mempertahankan emisi rendah, menjadikan kereta ini salah satu pilihan transportasi yang paling ramah lingkungan yang tersedia. Jepang telah meluncurkan helikopter serbaguna SH-60L, yang dirancang untuk berbagai operasi seperti pengawasan maritim, perang anti kapal selam, operasi penyelamatan, dan bantuan kemanusiaan. Helikopter ini sangat penting untuk menjaga batas maritim Jepang, mencegah kegiatan ilegal, membantu kapal yang berada dalam kesulitan, memfasilitasi evakuasi darurat, dan memberikan bantuan kemanusiaan yang penting. Diproduksi oleh Mitsubishi Heavy Industries di bawah lisensi dari Sikorsky, SH-60L dilengkapi dengan dua mesin turboshaft General Electric T700, yang memberikan kinerja dan keandalan yang luar biasa. Helikopter ini dapat mencapai kecepatan maksimum 270 km per jam, dengan jangkauan terbang sekitar 830 km dan daya tahan operasional hingga 4 jam. Persenjataan helikopter tersebut meliputi rudal anti kapal, senapan mesin, dan meriam otomatis untuk pertahanan terhadap target yang lebih kecil. Dalam pengembangan terpisah, Joby Aviation, bermitra dengan Toyota, telah menciptakan kendaraan terbang listrik inovatif yang dikenal sebagai N5423JX. Kendaraan ini memiliki kemampuan terbang dinamis yang tinggi, kecepatan tertinggi 320 km per jam, dan jangkauan terbang sekitar 240 km. Sistem penggeraknya yang sepenuhnya elektrik menjamin emisi karbon dioksida nol, dan keluaran kebisingannya yang kecil membuatnya ideal untuk lingkungan perkotaan. Aplikasi utama N5423 disebut sebagai konsep AI, meskipun detail spesifik tentang sistem penggeraknya belum diungkapkan. Kendaraan semacam itu menandakan pergeseran penting menuju mobilitas masa depan. Inti dari konsep AI adalah sistem kecerdasan buatan canggih bernama UI, yang mengasimilasi berbagai karakteristik mirip manusia dari pengemudi. Konsep AI dicirikan oleh area kaca yang luas dan pintu bergaya guillotine. Desain interior kendaraan ini memiliki ciri khas estetika minimalis, yang dapat menampung 4 penumpang, sekaligus menampilkan data teknis dan informasi multimedia pada layar yang menarik di dalam kabin. Selain itu, antarmuka pengguna mampu berkomunikasi dengan orang-orang di luar kendaraan melalui berbagai sinyal cahaya dan pesan teks. Jepang siap mengubah masa depan transportasi kargo dengan memperkenalkan K-Racer X1 yang dikembangkan oleh Kawasaki.
Pesawat lepas landas dan mendarat vertikal, pesawat tanpa awak ini menggabungkan teknologi canggih dari berbagai sektor perusahaan. K-Racer X1 dilengkapi dengan mesin 1000 cm3 yang berasal dari sepeda motor Ninja H2R, yang menghasilkan sekitar 310 tenaga kuda. Pesawat ini menawarkan kinerja yang luar biasa dan kapasitas muatan hingga 100 kg. Pesawat ini secara khusus dirancang untuk mengatasi tantangan logistik di daerah terpencil, seperti daerah pegunungan atau daerah yang terkena bencana, di mana metode pengiriman konvensional tidak memungkinkan. K-Racer X1 mampu menempuh jarak hingga 100 km dengan kecepatan sekitar 140 km per jam, menjadikannya solusi efektif untuk pengiriman kargo cepat. Selain itu, Kawasaki telah mengintegrasikan asisten robotik ke dalam sistem untuk memfasilitasi pemuatan dan pembongkaran barang secara otomatis. Pada tahun 2024, perusahaan memperkenalkan versi yang disempurnakan, K-Racer X2, yang memiliki diameter rotor yang lebih besar dan kapasitas muatan hingga 200 kg. Banyak produsen otomotif baru-baru ini mulai menyelidiki alat transportasi yang pada dasarnya baru, taksi terbang. Kendaraan ini tidak perlu berhenti di setiap persimpangan untuk lampu lalu lintas, sehingga menghindari kemacetan dan memungkinkan mereka untuk membawa penumpang ke hampir semua lokasi di dalam kota. Selain itu, mereka tidak menghasilkan emisi berbahaya karena mesin listriknya. Hyundai baru-baru ini berkolaborasi dengan Uber dan Institut Nasional Jepang untuk menghadirkan konsep sistem transportasi baru yang ditujukan untuk menggantikan taksi tradisional. Taksi inovatif ini dilengkapi dengan baling-baling dan motor yang dapat diputar yang memberikan daya angkat selama lepas landas vertikal sekaligus berfungsi sebagai unit pendorong. Selama penerbangan horizontal, Air Taxis yang dirancang untuk menampung maksimal 5 penumpang, dapat naik ke ketinggian 600 meter sambil melaju dengan kecepatan sekitar 300 km per jam. Selain itu, inovasi menarik dari para insinyur Korea dan Jepang, yang dikenal sebagai Cyberfold, telah muncul. Skuter listrik canggih ini menggabungkan teknologi canggih dengan kinerja tinggi dan estetika futuristik. Skuter ini dibedakan oleh tenaga dan konstruksinya yang luar biasa, yang menampilkan motor ganda yang menghasilkan output puncak gabungan hingga 40.000 watt. Cyberfold mampu mencapai kecepatan yang melampaui 100 km per jam. Baterai Samsungnya beroperasi pada 72 volt, memungkinkan jangkauan hingga 150 km dengan sekali pengisian daya, membuatnya sangat cocok untuk perjalanan jauh. Mekanisme pelipatan skuter yang khas tidak hanya berkontribusi pada penampilannya yang modern, tetapi juga meningkatkan kekompakan dan kemudahan penyimpanannya, yang dibuat dari bahan premium. Lebih jauh lagi, kendaraan ini dilengkapi dengan sistem pendingin terpadu untuk memastikan kinerja motor yang optimal, bahkan di bawah beban yang berat. Bell Company, yang dikenal atas kemajuannya dalam bidang penerbangan, telah memperkenalkan proyek Bell Nexus Air Taxi, yang menghadirkan solusi mutakhir untuk mobilitas perkotaan. Bell Nexus adalah kendaraan udara lepas landas dan mendarat vertikal yang dirancang untuk mengangkut penumpang di daerah perkotaan yang padat penduduk. Dilengkapi dengan sistem pendorong listrik hibrida, memberikan efisiensi tinggi, sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Kendaraan udara ini dapat menampung 4 penumpang dan 1 pilot, menyediakan alat transportasi perkotaan yang cepat dan nyaman untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan mengurangi waktu tempuh. Dengan rentang berat 720 hingga 2000 kg, kendaraan ini memiliki jangkauan terbang maksimum 240 km, jarak yang diperkirakan dapat ditempuh dalam 1 jam.
Bell secara aktif mengupayakan integrasi Bell Nexus ke dalam infrastruktur perkotaan, bekerja sama dengan mitra dan badan regulasi untuk membangun ekosistem taksi udara. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.